Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 252 episode 97. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 253 episode 98. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Di dalam ruang pelatihan, Hong berpakaian hitam, dan berpakaian putih adalah Dewa Guntur. Ia juga memeriksa pisau hitam murni. Senjata yang bagus. Mata Hong berbinar. Kekokohan bilah, tengah. Terasa sangat nyaman untuk dipegang. Ini sangat kompatibel dengan keterampilan saya. Dewa Guntur tidak bisa tidak memuji itu, dan itu sangat tajam. Dengan gerakan yang mudah. Hanya melambaikan pisau di sekitar memberi perasaan itu mengiris di udara. Hong tertawa ketika dia melihat Dewa Guntur, baju besi itu adalah harta, kamu telah mendapatkan emas. Haha, sepertinya bukan hanya kita yang mendapatkan hadiah dari reruntuhan, Luo Feng ini juga mendapatkan beberapa. Dewa Guntur tidak bisa tidak memuji, apakah dia menemukan gudang senjata di reruntuhan? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menemukan senjata yang begitu cocok untuk kita, dan dengan kualitas seperti itu juga. Hong dan Dewa Guntur keduanya memiliki domain sendiri. Mereka memiliki level yang sangat tinggi, meskipun mereka baru saja menerima senjata. Mereka hanya membutuhkan gerakan pendek dan merasakannya sebelum dapat memaksimalkan potensi dan kekuatan penuhnya. Menguasai. Suara rendah terdengar. Monster yang menelan baru saja muncul di Amerika. Ia berkeliaran di hutan belantara dan baru saja melahap galangan kapal yang rusak, menelan banyak kapal uap yang terkorosi. Itu muncul hanya 2 menit dan 18 detik sebelum terbang kembali ke laut. Ekspresi Hong dan Dewa Guntur berubah. Tadi malam, monster yang menelan muncul 2 kali berturut-turut, termasuk pagi ini. Yang membuatnya 3 kali. Setiap kali muncul itu akan keluar untuk waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam sebelum terbang kembali. Itu menjadi sangat berhati-hati. Suara Hong dingin, jelas laser dari sebelumnya membuatnya lebih hati-hati. Namun, dari tadi malam sampai sekarang, sebenarnya keluar 3 kali untuk mencari makan. Itu pasti telah mengalami kerusakan parah dan membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Benar. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kata Dewa Guntur serius. Ya, Hong mengangguk. Mereka awalnya berpikir untuk mengambil kesempatan ketika monster yang menelan keluar dari laut untuk menyerang dan membunuhnya. Mereka tidak berharap waktu yang dihabiskan di luar begitu singkat dan segera mundur. Kami akan terbang di atas laut mengikuti kekuatan hidupnya dan melacaknya. Saat itu muncul. Tatapan Dewa Guntur semakin tajam. Ayo pergi. Hong bahkan lebih jujur. Mereka jelas, monster menelan sekarang adalah salah satu yang masih pulih, saat mereka menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika monster menelan telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, peluang mereka bahkan akan lebih ramping lagi. Kota Yang Zhou di luar tembok. Kota markas Jiangnan dipisahkan menjadi distrik utama dan 8 benteng besar, 8 kota ini mengelilingi kota utama. Itu sebabnya setelah pertempuran dimulai. Pertarungan sesungguhnya ada di 8 kota besar, dan distrik utama ada di dalam dan sangat aman. Kecuali jika ia diserang langsung oleh monster yang menelan, biasanya ia tidak akan tersentuh. Siu, siu, siu. Pisau menari, terbang melewati dinding logam ke sungai yang luas. Sungai ini dipenuhi dengan ratusan juta monster mengikuti jalan dari sungai Yangtze, menggali jalan mereka melalui sini. Sungai itu panjangnya 12 km dan lebarnya 60 meter. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya berenang di sepanjang jalur, membunuh menuju kota Yang Zhou, tidak takut mati sama sekali. Mundur. Mereka mundur. Para prajurit di dinding berteriak penuh semangat.
Jumlah monster yang terbunuh terlalu banyak, seluruh sungai telah tersumbat. Makhluk di belakang bahkan tidak bisa melewati, bersama dengan para pemimpin gerombolan di depan. Mereka semua dibunuh dalam sekejap oleh Luo Feng. Mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mundur dan berkumpul kembali. Li Dawei mengamati pemandangan di bawah. Kita punya waktu sekitar 2 jam untuk istirahat. Luo Feng mengamati mayat-mayat yang menyumbat seluruh sungai, menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak monster. Setiap hari, lebih banyak makhluk laut lahir. Bisakah umat manusia bahkan mengikuti? Mereka bisa bertahan untuk waktu yang singkat, namun seiring berjalannya waktu, mereka akan lelah dan situasinya akan semakin buruk. Yang terburuk adalah, monster menelan menghancurkan dinding besi pangkalan. Setelah itu hilang. Tembok yang dibangun selama puluhan tahun untuk perlindungan, makhluk laut bisa langsung masuk dan membunuh penduduk. Begitu itu terjadi, itu sudah berakhir. Masalah yang paling mendesak adalah pertama-tama membunuh monster yang menelan. Luo Feng melihat arloji komunikasi taktisnya. Itu adalah Dojo Limits dan sumber informasi Thunder Dojo yang mengirimkan berita. 2 kepala besar, Hong dan Dewa Guntur telah pergi dan menuju Samudera Pasifik untuk bertempur melawan monster yang menelan. Li Dawei di sampingnya juga menunduk untuk melihat komunikator arlojinya. Apakah ini sudah dimulai? Wajah Li Dawei memiliki sedikit kecemasan. Komandan Li, aku akan kembali dulu. Jika ada masalah, beritahu saya. Luo Feng berkata sebelum dengan cepat terbang. Luo Feng terbang tinggi di atas kota Yangzhou. Dia jelas melihat bahwa beberapa layar besar di jalanan sudah beralih ke pemandangan di atas lautan Pasifik. Dan di layar, seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria botak mengenakan jubah putih, terbang berdampingan. Luo Feng merasakan jantungnya tenggelam. Harapan terakhir umat manusia, pikir Luo Feng. Tentang alasan penyiaran ini ke Dojo Limits, Thunder Dojo, dan ke seluruh dunia, Luo Feng sangat jelas. Bagaimanapun, 2 pemimpin dojo terbesar akan bertarung sampai mati untuk umat manusia dan mereka memiliki peluang besar untuk kalah. Apakah mereka seharusnya membiarkan para pemimpin mereka mengorbankan diri dalam keheningan dan kerahasiaan? Untuk seluruh dunia, kali ini, juga memacu semangat juang manusia. Jika Hong dan Dewa Guntur berhasil, tentu saja itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Jika mereka gagal, mereka masih akan membangkitkan tekad dan semangat perjuangan manusia. Distrik Mingyue, sebagai distrik kecil Dojo Limits, semua penduduk sudah mulai berkumpul dan menuju ke dojo. Di dalam aula pelatihan terbesar Dojo Limits, sekitar 1.000 orang telah berkumpul. Tembok besar di sampingnya memiliki layar besar pada mereka, proyektor memproyeksikan rekaman pada mereka. Itu adalah Samudra Pasifik, pada saat ini, Hong dan Dewa Guntur. 2 prajurit terkuat sampai saat ini di bumi, terbang berdampingan di atas Samudra Pasifik, target mereka adalah keberadaan terkuat makhluk laut. Monster yang menelan. Dari samping terdengar suara menjelaskan pemandangan dan pertempuran khusus ini, pertempuran penting ini, disiarkan ke seluruh dunia. Ini termasuk para pemimpin berbagai negara yang menonton dengan gugup. 2 prajurit terkuat manusia. Mereka mempertaruhkan semuanya. Penyidik Luo, seberapa kuat monster yang menelan itu? Kedua kepala pasti akan menang. Seorang pemuda berkata dengan lembut dari belakang Luo Feng. Luo Feng melirik pemuda itu, dia adalah pejuang baru, yang baru saja pindah ke Mingyue belum lama ini. Melihat pemuda ini, Luo Feng merasa seperti sedang menatap lurus ketika dia baru saja pindah dari apartemen sewaannya ke distrik Mingyue beberapa waktu lalu. Pasti, mereka akan menang, kata Luo Feng tegas. Dengan hampir 1.000 orang di dalam ruang pelatihan, semua orang mengangkat kepala untuk melihat layar. Karena waktu singkat, dojo tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak kursi.
Terutama pada saat seperti itu, tidak ada yang bisa mempersiapkan ini. Keluarga Luo Feng juga hadir. Luo Feng memegang tangan Susin, diam-diam menonton layar. Pada waktu itu, seluruh dunia menyaksikan dua pejuang terkuat manusia hingga saat ini, satu berkulit hitam dan lainnya berkulit putih, keduanya seperti dewa legendaris yang terbang di udara. Memang, itu baru sore di Huaxia, tetapi untuk Hong dan Dewa Guntur yang berada jauh di lautan, langit sudah gelap. Haha, Kakak Hong. Menurutmu berapa banyak orang yang menonton kita berdua sekarang? Dewa Guntur menyeringai dan tertawa. Lebih dari 6 miliar kurasa. Hong tertawa dan melirik padanya, pada saat seperti ini. Apakah ada kebutuhan untuk hal-hal seperti itu? Hek, tidak bisakah seseorang bangga bahkan sebelum kematiannya? Dewa Guntur tersenyum. Wajah nakal itu, puluhan tahun wajah nakal itu. Bahkan pada saat seperti ini, masih sama. Hong tersenyum ketika mengatakan itu. Pada saat itu, jiwa mereka merasakan kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sudah mengabaikan kematian mereka yang sudah dekat, membuang segala sesuatu yang lain dari pikiran mereka, target mereka hanya satu, untuk membunuh monster yang tertelan. Dalam situasi seperti itu, keduanya merasa sangat nyaman. Setiap sel dalam tubuh mereka hampir mendidih, semua siap untuk berperang. Tuan, monster yang menelan itu dengan cepat berenang ke atas. Ia akan segera terbang keluar dari permukaan. Sebuah suara bergema di pikiran Hong. Sistem AI yang menghitung, sebenarnya, jumlah sistem AI yang Hong peroleh sangat banyak. Seperti pembangunan ruang virtual Istana Wargot, seperti suara yang berbicara di dalam dojo limits yang selalu berbicara dengan suara lembut itu. Hong bisa mengambil begitu banyak harta untuk ditukar. Jadi penghasilannya pasti lebih dari itu. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di bumi. Sebagian besar harta dari reruntuhan yang sebelumnya diambil olehnya sendiri. Seperti dulu ketika Luo Feng menghadiri acara para penyelidik, Hong hanya membalik tangannya dan gulungan penyelidik muncul, ini karena ia memiliki kompartemen penyimpanan ruang, seperti Luo Feng. Sehubungan dengan kualitas harta, Luo Feng telah memperoleh lebih dari dirinya. Namun ketika menyangkut kuantitas, Hong memiliki lebih dari Luo Feng. Terbang keluar dari permukaan, Hong menatapnya. Pergi, ke sana. Hong berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya dengan cepat menuju barat daya. Di malam yang gelap, angin menderu. Samudera yang dalam bergolak dan gelombang menghantam permukaan, gelombang demi gelombang setinggi puluhan meter terbentuk. Gemuruh. Makhluk yang menakutkan dengan ganas keluar dari lautan. Dengan sayap bersisik yang sangat besar, 4 cakar, ekor yang kuat, dan tanduk emas yang sepertinya menembus langit. Namun ukiran emas pada tanduk tampaknya telah sedikit meredup dari sebelumnya. Namun, murid emas gelap itu tampak lebih gila dan menakutkan. Itu adalah jenis kegilaan yang menindas. Itu mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap, setelah kekuatannya cukup. Itu pasti akan membalas dendam, dengan kejam. Mengaum. Binatang bertanduk emas segera terbang keluar dari permukaan laut. Sekitar 10 km keluar, tiba-tiba berhenti, sedikit menggerakkan kepalanya. Murid-murid emas gelap sepertinya bisa melihat 100 km keluar, memperhatikan dua energi di depan. Namun, energi lemah dan kecil ini benar-benar berani menantangnya. Ini membuat binatang bertanduk emas semakin marah. Garis keturunannya yang murni dan elit membuatnya sangat bangga dan sombong. Melihat ke alam semesta yang luas. Itu adalah garis keturunan terkemuka dan paling elit. Di planet yang begitu kecil dan lemah, manusia yang lemah benar-benar berani menantangnya? Gemuruh. Sayap berskala mulai mengembang. Dalam sekejap, itu menjadi seberkas cahaya yang menuju langsung ke Hong dan Dewa Guntur. Seluruh dunia menahan napas pada saat itu,
di dalam ruang pelatihan Dojo Limits di distrik Mingyue. Hampir 1.000 orang dengan gugup menonton layar. Di layar, di atas lautan dalam, tubuh besar monster yang menelan itu berjarak kurang dari 1.000 meter dari Hong dan Dewa Guntur. Gemuruh. Seluruh tubuh Hong dan Dewa Guntur memancarkan cahaya jantung yang berdebar. Dalam sekejap, mereka sudah mulai membakar jiwa mereka. Pertempuran telah dimulai dalam sekejap. Hong, Dewa Guntur. Semuanya terserah Anda. Luo Feng berpegangan pada tangan Susin, memandang perut Susin, dan kembali ke layar. Akhir dari chapter 253 episode 98, terima kasih.